Perkenalkan, nama saya Rizky. Saya adalah salah satu anggota KKN 76 Universitas Mercu Buana, Yogyakarta. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Kelurahan Batu 9 RW 02 Tanjung Pinang Timur, Kepulauan Riau, karena sudah berpartisipasi dalam kegiatan KKN kami. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan kepada Bapak dan Ibu tentang kaitan kesehatan mental dengan motivasi belajar anak dan bagaimana cara orang tua memanajemen emosi terhadap anak di masa pandemi COVID-19. Pada bulan Maret 2020, virus corona mulai masuk ke Indonesia yang diawali dengan adanya 2 warga Indonesia yang terdeteksi mengalami kasus positif. Berita tersebut membuat pemerintah Indonesia mulai mengeluarkan kebijakan kepada seluruh masyarakat Indonesia agar tidak keluar rumah sampai keadaan kembali normal. Namun, semakin berjalannya waktu, kasus positif yang terjadi di Indonesia semakin bertambah. Sehingga dalam rangka memutus rantai penyebaran virus corona, pemerintah terpaksa mengeluarkan kebijakan yang mengharuskan warga Indonesia untuk melaksanakan segala kegiatan di rumah, mulai dari beribadah, bekerja, dan belajar. Selama pandemi, anak dituntut untuk mampu beradaptasi menggunakan media online. Selama pembelajaran online, setiap hari, anak harus menatap layar HP, laptop, dan media online lainnya yang membuat anak menjadi malas untuk bergerak dan memungkinkan anak akan jarang melakukan aktivitas fisik dan berolahraga. Sehingga hal ini akan mengakibatkan ketergangguan baik secara fisik, psikologis, dan kesehatan mental anak. Selain itu, pembelajaran daring yang hanya diam di rumah juga pasti menyebabkan kesehatan mental seseorang terganggu. Kesehatan mental merupakan sebuah kondisi di mana individu terbebas dari segala bentuk gejala-gejala gangguan mental. Apalagi yang kita tahu bahwa selama masa pandemi ini, anak-anak menjadi sekolah di rumah, bermain di rumah, dan hanya berdiam di rumah saja yang menyebabkan anak-anak menjadi jenuh dan bosan. Nah, biasanya rasa jenuh dan bosan anak-anak itu tidak terlalu terlihat seperti yang ditampilkan oleh orang dewasa. Lalu, gimana dong cara melihat ciri-cirinya? Ciri-ciri pertama, kalau anak merasa bosan, yaitu seperti akan bertanya-tanya berulang-ulang. Abis ini aku ngapain lagi ya? Kok aku kayak gini aja? Kapan ya masuk sekolah lagi? Kok aku gak boleh ketemu teman-teman ya? Nah, jika orang tua sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dipertanyakan oleh anak, berarti ada keganjalan yang masih ada yang belum mereka pahami yang perlu Bapak dan Ibu jelaskan lagi secara berulang-ulang. Ciri-ciri kedua yaitu merasakan kemunduran. Maksud dari kemunduran di sini ialah seperti yang awalnya semangat belajar menjadi malas belajar. Ciri-ciri lainnya bisa dilihat dari anak yang terus-menerus gelisah dan merasakan mimpi buruk. Nah, orang tua perlu menyadari nih apa yang mungkin dialami oleh si anak. Ciri-ciri ketiga, emosi anak menjadi lebih sensitif, rentan, dan tidak stabil. Anak menjadi mudah marah, lebih mudah membanting barang, mudah membanting pintu, melempar barang-barang, dan lain sebagainya. Terus, apa kaitannya kesehatan mental dengan motivasi belajar anak? Oh, tentu saja ada kaitannya. Tapi sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, saya akan menjelaskan pengertian motivasi belajar dan pola asuh terlebih dahulu ya. Motivasi belajar adalah kecenderungan anak dalam melakukan kegiatan belajar yang didorong oleh hasrat untuk mencapai prestasi atau hasil belajar sebaik mungkin. Motivasi dipandang sebagai dorongan mental yang menggerakkan dan mengarahkan perilaku manusia, termasuk perilaku belajar. Orang tua merupakan lingkungan pertama kali yang anak temui, memberikan kontribusi besar dalam membentuk kepribadian seorang anak. Pola asuh yang tepat akan berdampak pada motivasi belajar yang tinggi dari anak. Motivasi dapat diwujudkan dengan keinginan dan semangat belajar yang tinggi. Seorang anak yang belajar tanpa motivasi atau kurang informasi tidak akan berhasil dan maksimal. Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa jika kesehatan anak di masa pandemi kurang baik atau terganggu, maka akan menyebabkan kesulitan belajar dan tidak akan ada motivasi atau dorongan untuk melakukan pembelajaran, sehingga itu akan sangat mempengaruhi nilai-nilai dan prestasinya. Wah, benar, anak saya begitu. Terus apa yang harus saya lakukan?
Nah, agar hal itu tidak terjadi, orang tua di rumah perlu kreatif dan perlu mencari tahu aktivitas yang menyenangkan dan disukai bersama anak agar anak tidak merasa bosan dan dapat meningkatkan motivasi belajarnya. Oh, begitu. Wah, sangat bermanfaat. Terima kasih, Rizky. Sama-sama parents, apakah parents masih mau tahu bagaimana cara memanajemen emosi terhadap anak? Ya, saya mau tahu. Gimana caranya? Baik, saya akan menjelaskannya ya. Jadi, emosi orang itu dibagi tiga. Yang pertama adalah emosi verbal, yang dimana jika kemauannya tidak dituruti atau ia merasa tidak nyaman, ia akan berbicara banyak atau bisa dibilang mengomel. Oleh karena itu, akan lebih baik jika orang tua menjaga emosi verbalnya kepada anak. Karena jika tidak, bisa dilihat bahwa orang itu belum dewasa secara emosional. Balik lagi ke anak. Bisa dilihat bagaimana anak ketika marah, apakah marah secara verbal atau diam. Jika verbal, akan lebih baik jika orang tua mengatasinya dengan cara mendengarkan apa yang anak itu inginkan. Karena saat anak marah, mereka hanya ingin didengar dan ingin dimengerti. Jika kita menjawab apa yang dimarahkan oleh anak, maka itu adalah hal yang sia-sia dan hanya akan membuat orang tua kelelahan. Yang kedua adalah emosi fisik, yang dimana ketika ia merasa marah, ia akan mengekspresikan emosinya dengan mengepalkan tangannya, memukul, merusak barang, dan sebagainya. Jika tipe anak mengekspresikan emosinya dengan cara memukul, merusak barang, dan lain-lain, maka akan lebih baik jika orang tua mengajarkan anak dengan cara mengepalkan tangan dan sambil mengucapkan istighfar. Emosinya tetap harus tersalurkan. Selain itu, juga tidak akan membuat barang-barang rusak dan tidak akan melukai orang lain dan dirinya. Yang ketiga adalah diam. Maksudnya adalah orang yang ketika marah atau emosi, ia hanya diam saja dan tidak melakukan apa-apa. Jika anak memiliki emosi ini, akan lebih baik jika orang tua memilih waktu yang tepat untuk menanyakan masalah apa yang terjadi pada anak. Karena pada saat itu, mereka butuh perhatian dan pengertian. Tipe emosi diam ini sulit untuk diketahui karena anak sangat susah mengekspresikan emosinya, dikarenakan ia takut jika perasaannya tidak diterima. Ini juga terjadi pada orang dewasa. Oleh karena itu, pentingnya orang tua dalam mengatur emosi di lingkungan rumah, karena ini berdampak pada anak-anak. Nah, dari pemaparan di atas, gimana Bapak dan Ibu? Apakah sudah paham? Baik, ada tambahan dari saya ya. Jadi, akan lebih baik jika orang tua tidak mengeluh, marah, tidak sabar, bahkan menyerah di depan anak. Karena hal itu akan menghancurkan harga diri anak dan kepercayaan anak kepada orang tua. Baik, mungkin itu saja dari saya. Semoga bermanfaat dan dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari bagi Bapak dan Ibu sekalian. Saya Rizky Nuraisya Pratiwi undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya.